Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat. Jangan lupa untuk bahagia apapun keadaan kita. Hari ini Jumat 9 Juli 2021. Kita mengawali kegiatan kita dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang baru kita dengar ini, apa yang terbersit atau terlintas dalam pikiran Anda? Kalau hanya menggunakan pikiran, nalar, dan kemampuan sendiri, kita akan bingung apa maksud Tuhan dari sabdanya hari ini. Maka perlu tenang dan menata hati kita untuk mencermatinya. Menjadi pengikut Kristus, kita diajak untuk bertindak bijaksana, lebih-lebih dalam situasi saat ini, yang dengan mudah kita mendapat informasi apapun yang kadang malah mengacaukan kita. Maka kita jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Beranikah kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang mampu mengubah hati setiap orang? Sabdanya mengatakan, "Janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga."
Jadi, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kebenaran, janganlah takut akan permasalahan atau persoalan hidup, seberat apapun yang kita hadapi, akan lumer atau akan leleh dengan rahmat dan kasih Tuhan, sehingga jalan keluar akan terbuka lebar bagi kita. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Mari kita luaskan permenungan kita untuk berbuat baik bagi sesama. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, hatimu selalu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat dan bersama orang yang menderita, orang yang putus asa dan berbeban berat. Beranikanlah kami untuk juga ambil bagian dalam penderitaan orang lain dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.